Salam, selamat kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-10 yang bertajuk Cara Menyeronokkan untuk Terlibat. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, saya dengan senang hati mengundang Elda Norsa untuk membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena kebaikan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami. Saat ini sementara kami mempelajari firman-Mu, terima kasih karena Engkau mengurniakan kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami dapat memahami pelajaran ini seterusnya, dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Hadirlah bersama dengan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya tidak sendirian di dalam pembahasan Sekolah Sabat pada kali ini, bersama-sama dengan saya, Elda Norsa. Apa kabar? Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik-baik. Terima kasih. Elda Joseph, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Amin. Elda Robit, apa kabar? Luar biasa, Tuhan selalu memberkati. Puji Tuhan, amin. Elda Lesa, apa kabar? Damai sejahtera. Amin. Dan yang terakhir, Elda Robert, apa kabarnya? Puji Tuhan, sehat walafiat. Kita mengucapkan berbanyak terima kasih juga kepada Pendeta Helmi yang begitu setia bersama dengan kamera setiap kali rekaman pembelajaran Sekolah Sabat. Juga Elda Neldi sebagai technician yang setiap kali rekaman menjayakan bersama-sama dengan kami semua. Sudah tentu kita juga mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Tuhan karena setiap waktu memberikan kesempatan yang baik untuk kita dapat mempelajari firman-Nya melalui pembelajaran Sekolah Sabat dan juga firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Ayat inti kita terdapat di dalam kitab Matius pasal 9 ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Firman Tuhan ini memberi penjelasan kepada kita bahwa ada banyak pekerjaan pelayanan. Secara langsungnya saya katakan seperti itu. Atau ada banyak tuaian, tetapi pekerja Tuhan sedikit. Dan firman ini menyatakan, berdoalah agar yang empunya tuaian, yaitu Tuhan sendiri, mengirimkan pekerja-pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, dikatakan bahwa manusia yang adalah ciptaan Tuhan merupakan makhluk sosial yang memerlukan rakan, memerlukan sahabat, atau memerlukan kawan-kawan di dalam melaksanakan tugas atau beraktiviti. Salah satu contoh yang dikatakan dalam pelajaran Sekolah Sabat kita ialah ketika kita melakukan senaman. Jika kita sendirian, kadang-kadang kita tidak bersemangat untuk melakukannya. Tetapi apabila kita mempunyai sahabat, mempunyai rakan, maka kita bersemangat untuk melakukannya. Dan kadang-kadang juga sahabat-sahabat dan rakan-rakan ini bukan saja memberikan semangat, tetapi mempermudahkan kita untuk beraktiviti. Pada pelajaran Sekolah Sabat kali ini memberitahukan kepada kita tentang kelompok kecil. Dan pelajaran Sekolah Sabat kita mengatakan bahwa kelompok kecil itu sendiri telah dimulai oleh Tuhan di sorga. Kesatuan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah merupakan
contoh di dalam Alkitab kelompok kecil yang telah dimulakan oleh Tuhan sendiri. Dan kalau kita melangkah ke buku Perjanjian Lama, kita dapati ketika Tuhan meminta Musa untuk memperkecilkan kelompok-kelompok orang-orang Israel. Dan kelompok kecil itulah yang menjadi kekuatan di dalam pengurusan atau urus tadbir orang-orang Israel pada waktu itu. Dan jika kita masuk di dalam buku Perjanjian Baru, kita dapati bahwa Yesus Kristus sendiri telah memulakan kelompok kecil bersama-sama dengan 12 orang muridnya. Dan kita dapati bahwa ke-12 orang murid itulah yang telah membantu Yesus di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sendiri. Dan di dalam murid-murid Yesus itu sendiri, mereka telah melihat bagaimana Yesus mengoperasikan kelompok kecil ini. Paulus juga tidak lari daripada apa yang Tuhan telah mulakan. Dia telah menjelajah ke tempat-tempat di Roma dan juga di beberapa tempat di Asia. Dan Paulus tidak sendirian, tetapi dia mempunyai rakan-rakan, dia mempunyai sahabat untuk melaksanakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dapati bahwa permulaan kelompok kecil ini Tuhan sendiri yang mulakan. Dan sehingga di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kita dapati adanya kelompok kecil sebagai sumber kekuatan untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Untuk meneruskan pembelajaran kita yang seterusnya, saya persilakan Elda Norsa untuk meneruskan pembelajaran sekolah sahabat kita. Terima kasih Elda Ronald. Baik, kita teruskan pembelajaran kita untuk subtajuk hari Ahad, kelompok kecil idea Tuhan yang pertama. Nah, untuk meneruskan, saya akan bacakan beberapa ayat di dalam buku Kejadian, pasal yang pertama, ayat yang pertama, kedua, dan sebahagian ayat yang ke-26. Saya bacakan di sini. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saya baca seterusnya, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa di atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saudara dan saudari sekalian, apa yang mau diberitahukan oleh ayat-ayat tersebut? Jelas melalui ayat tadi bahwa semasa penciptaan bumi ini, hadir di sana Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Setiap mereka ini mempunyai tugasnya sendiri, tetapi mereka saling bekerja sama dan mempunyai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan kalau kita lihat, ini adalah kelompok kecil pertama yang tercatat di dalam Alkitab. Dan tujuan kelompok kecil pertama ini berdasarkan pelajaran sekolah sahabat kita adalah yang pertama, mencipta bumi ini, dan apabila manusia yang telah diciptakan itu telah jatuh ke dalam dosa, kelompok kecil yang pertama ini telah menjalankan pelan penyelamatan terhadap manusia yang telah diciptakan tersebut.
Oleh itu, saudara dan saudari, sepanjang 1 minggu pembelajaran kita pada kali ini, kita akan melihat bagaimana kelompok kecil itu menjadi salah satu alat dalam pelayanan, dan bagaimana kelompok kecil itu dapat kita gunakan untuk membangun iman kita sendiri dan iman mereka yang menyertai kelompok kecil tersebut. Terima kasih. Kelompok kecil yang pertama dimulai oleh Tuhan sendiri. Ketika Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus mencipta bumi ini, kesatuan kealahan inilah yang telah menjadi satu dengan kekuatan Allah sehingga bumi kita tercipta. Dan pada waktu manusia jatuh dalam dosa, kesatuan ini jugalah yang telah merencanakan keselamatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa kelompok kecil dimulakan oleh Tuhan sendiri. Untuk pembelajaran yang seterusnya, saya persilakan Elder Joseph untuk meneruskannya. Terima kasih Elder Ronald sebagai moderator kita. Shalom dan selamat Sabat, dan selamat menikmati berkat-berkat luar biasa yang Tuhan sediakan di hari Sabatnya yang suci. Sebentar tadi kita sudah mendengar penjelasan Elder Norsa bagaimana idea kelompok kecil ini dimulaikan oleh Allah sendiri di dalam penciptaan dan rencana penyelamatan manusia yang berdosa. Nah, masa ini saya ingin membahaskan tentang kelompok-kelompok kecil yang dinyatakan di dalam Alkitab. Nah, Alkitab sendiri telah menjelaskan beberapa contoh kelompok-kelompok kecil ini dilaksanakan. Kalau kita merujuk kepada Keluaran 18, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-25, di situ kita melihat bagaimana Yetro, mertua kepada Musa, telah memberi nasihat kepada Musa yang sudah terbeban dengan tugasannya sebagai pemimpin bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju ke Tanah Kanaan. Dan jelas di sini bahwa Yetro telah menasihati Musa untuk membentuk kelompok-kelompok di dalam kalangan bangsa yang begitu ramai. Dan kelompok-kelompok ini telah diketuai oleh seorang yang takut akan Tuhan, dan merekalah yang akan memimpin kelompok 1.000 orang, 100 orang, kelompok 50 orang, bahkan kelompok yang kecil pun yaitu 10 orang. Sistem ini telah mempermudahkan dan meringankan bebanan Musa sebagai pemimpin. Dan jauh daripada itu, saudara dan saudari, adalah kelompok yang kecil ini memudahkan bagi Musa menyalurkan misi sebenar Tuhan kepada bangsa ini. Dan selain daripada itu, kelompok kecil yang telah dibentuk ini membolehkan anggotanya dapat berinteraksi dengan lebih baik, dapat mengukuhkan persahabatan, dan dapat memperdulikan antara satu dengan yang lain. Dan kelompok-kelompok kecil ini juga memudahkan pengagihan tugas untuk mereka laksanakan bagi tujuan memperkukuhkan organisasi. Kedua, kita dapati di dalam perjanjian yang baru, di mana tercatat di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dan ke-13. Kemudian di dalam Matius pasal 10 ayat yang pertama, dan di dalam Markus pasal yang ke-3 ayat yang ke-13 hingga 15. Di sini kalau kita baca satu persatu ayat ini,
menjelaskan kepada kita bahwa Yesus telah memanggil semua murid-muridnya dan Yesus memilih 12 orang yang nantinya dipanggil sebagai rasul. Mengapa 12 dan bukan banyak? Nah, saudara dan saudari, kalau kita melihat pengalaman 12 rasul ini bersama-sama dengan Yesus, maka fokus Yesus untuk mendidik mereka di dalam hal pelayanan begitu jelas. Dan juga murid-muridnya atau rasul-rasul ini telah memperhatikan dengan lebih mendalam dan lebih dekat bagaimana Yesus melayani orang dengan cara yang sangat efektif. Nah, pelajaran hari Senin dapat kita ringkaskan bahwa tujuan kelompok kecil ini adalah untuk pertumbuhan kerohanian dan untuk penjangkauan. Nah, dalam satu kajian bahwa seorang pakar kelompok kecil mengatakan bahwa size kelompok kecil yang amat sesuai dilaksanakan adalah dalam lingkungan 6 hingga 12 orang. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa Musa dan juga Yesus telah mengamalkan jauh sebelum ini. Jadi saudara dan saudari, kelompok kecil yang dinyatakan di dalam Alkitab masih efektif untuk kita laksanakan ketika ini untuk tujuan membangun antara satu dengan yang lain, untuk menguat antara satu dengan yang lain, dan untuk menjangkau orang-orang yang berkeperluan. Jadi itu saja intipati pelajaran yang sempat saya sampaikan di dalam pelajaran hari Isnin, kelompok kecil di dalam Alkitab. Kembali kepada moderator. Tuhan sendiri telah memulakan kelompok kecil ini dan Dia memperturunkan kepada manusia. Dan ketika Tuhan meminta supaya Musa membentuk kelompok-kelompok kecil untuk memudahkan tadbir urus dalam kalangan orang-orang Israel pada waktu itu, nampaknya kaidah itu sangat berkesan. Dan ketika di dalam buku perjanjian baru, yaitu Yesus sendiri, yang telah mempraktikkan, Dia telah memilih 12 orang muridnya, dan kelompok kecil yang Tuhan Yesus telah bentuk ini juga telah berjaya untuk memperkembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan untuk pembelajaran yang berikut ini, saya persilakan Elder Robert untuk membahas tajuk pelajaran yang berikut. Terima kasih Elder Ronald selaku moderator kita untuk pembelajaran sekolah Sabat. Saya kembali untuk pelajaran hari Selasa 1 September 2020 dengan tajuk diatur untuk pelayanan. Ayat inti bagi pelajaran ini adalah terdapat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 hingga 25. Dan intipati ini berfokus kepada apa yang Rasul Paulus telah katakan. Di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap anggota jemaat dikaruniakan karunia-karunia roh. Dan peranan karunia-karunia roh yang diberikan kepada jemaat itu, Paulus sendiri umpamakannya di dalam satu model. Dan model itu adalah tubuh Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kepada anatomi dan fisiologi manusia, kita dapat melihat dari luar ada kepala, ada mata, ada hidung, ada tangan, dan ada kaki. Organ dalaman kita terdiri pada banyak jenis organ. Antara yang kita selalu ingat adalah jantung, hati, perut, usus, dan sebagainya. Dan menurut Rasul Paulus di dalam ayat ini, yaitu yang terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 12 hingga 25, setiap organ di dalam badan ini kelihatannya mempunyai fungsi yang berbeza, tetapi saling bergantung satu dengan lain untuk memastikan tubuh itu berfungsi dengan sehat dan sempurna. Demikianlah Rasul Paulus menyatakan bahwa setiap karunia yang ada pada setiap anggota jemaat itu
dikhususkan untuk suatu pekerjaan yang nantinya disatukan bagi merealisasikan satu pekerjaan yang mulia, yaitu untuk melayani. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat bahwa Ellen G. White telah menuliskan di dalam buku Testimony for the Church, jilid yang ke-9, di muka surat 21 dan 22 dan 23, ia mengatakan bahwa salah satu perkara yang Tuhan tunjukkan kepada Ellen G. White ketika dia diberi hayal adalah betapa pentingnya diadakan kelompok-kelompok kecil, di mana di dalam setiap kelompok kecil ini karunia-karunia roh yang diberikan kepada setiap anggota jemaat dapat digunapakai dan dapat mengikat persahabatan yang erat, sambil mereka dapat mengguna secara total pemberian-pemberian karunia rohani itu di dalam kelompok kecil. Dan dari kelompok kecil inilah terbangun sebuah tubuh Kristus yang besar, maafkan saya. Dan inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Ellen G. White mengatakan secara ringkas di sini bahwa pelayanan kelompok kecil diurapi oleh Tuhan untuk memampukan setiap anggota gereja bertumbuh secara rohani, mengalami persahabatan yang erat, dan menggunakan anugerah pemberian Tuhan di dalam pelayanan. Itulah intipati yang terdapat di dalam pelajaran hari Selasa. Saya kembalikan kepada moderator. Pemberian Tuhan kepada kita atau talenta yang Tuhan percayakan kepada kita berbeda-beda. Dan di dalam perbedaan itulah disatukan di dalam kelompok kecil, agar perbedaan-perbedaan itu menjadi lengkap dan menjadi sempurna di dalam pelayanan kita. Pelajaran yang seterusnya saya ingin serahkan kepada Elder Lesa. Silakan. Salam damai dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pemimpin dan kepada pendengar siaran ini. Gereja Perjanjian Baru mengalami ledakan dalam pertumbuhan keanggotaan. Dalam beberapa tahun saja, ia bertumbuh daripada satu kelompok kecil umat percaya kepada puluhan ribu umatnya. Kelompok kecil Perjanjian Baru, pelajaran kita pada hari ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 5, sini menceritakan satu keluarga, yaitu Aquila dan Priscilla bersama-sama dengan Rasul Paulus untuk membuat kemah, sebab mereka satu seperniagaan atau sama penempatan mereka. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 sampai hingga 4, sini Lukas menceritakan atau mencatatkan beberapa orang pengikutnya, dan mereka ini bukan hanya satu tempat, tetapi lain-lain tempat ataupun negeri mereka. Sini menceritakan bahwa mereka ini selalu mengikut Paulus, dan Lukas mencatatkan nama mereka, dan kita tahu bahwa mereka berlainan tempat. Dan sini walaupun jumlah nama mereka disebut kecil, ia dapat membuktikan poin tentang pentingnya saling berganding bahu walaupun dalam bilangan kecil. Setiap orang sudah tentu memiliki kurnia yang berbeza daripada yang dimiliki. Bermakna mereka ini lain kepercayaan atau lain asal mereka, tetapi dalam Kristus mereka satu. Bersatu dalam satu kelompok.
Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 11 hingga 15, sini menceritakan waktu Paulus berada di Filipi dan mereka berada di satu tempat sembahyang orang Yahudi dan menemui seorang perempuan yang bernama Lydia. Mereka bercerita-cerita tentang Yesus sebelum mereka berada di memulakan beribadah. Dan Lydia mendengar cerita tentang Yesus dan percaya, lalu dibaptis. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 11 dan 12 sini menceritakan lagi. Waktu itu Petrus terlepas daripada dipenjara oleh Herodes dan malaikat sendiri yang melepaskannya. Waktu keluar dari penjara bersama-sama dengan malaikat, dan sesudah malaikat meninggalkan dia, Petrus menyadari bahwa sebenarnya bukan mimpi, tapi sebenar-benarnya Tuhan yang melepaskan. Dan sesudah itu Paulus meneruskan perjalanannya dan tiba di satu rumah bernama Rumah Maria. Dan di situ Petrus menemui satu kelompok berdoa. Nah, di sini kita mengetahui bahwa dalam beberapa kelompok dalam perjanjian baru, itulah yang menguatkan umat-umat percaya dan menguatkan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Gereja awal yang bermula melalui murid-murid Yesus dan Paulus juga. Kita dapati bahwa bukanlah satu kumpulan yang besar, tetapi adalah bermula daripada kelompok-kelompok yang kecil. Pendekatan yang Paulus gunakan pergi kepada mereka yang satu pekerjaan dengan Paulus sendiri, yaitu tukang kemah. Dan kita dapati bahwa pendekatan ini juga sangat berkesan. Dan pada waktu Petrus terlepas daripada penjara, dan kita dapati Petrus pergi ke satu kelompok kecil, dan bukannya ia pergi ke satu kelompok yang besar. Dan kita dapati bahwa kaidah ataupun pendekatan yang digunakan oleh Paulus dan Petrus untuk pergi kepada kelompok-kelompok yang kecil ini adalah merupakan satu cara kekuatan untuk kita dapat membesarkan pekerjaan Tuhan. Pembelajaran kita yang berikut ini saya serahkan kepada Elder Robert. Terima kasih kepada Elder Ronald. Selamat hari Sabat kepada Anda semua. Nah, saya ingin mengulang sedikit apa yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli panel sebentar tadi, yaitu pelajaran pertama kita mengatakan bahwa kelompok kecil itu adalah bermula daripada Tuhan. Kemudian diikuti bahwa kelompok kecil tertulis ataupun tercatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kemudian yang berikut ialah kelompok kecil dikhususkan untuk pelayanan. Dan terima kasih kepada Saudara Lesa yang sudah menjelaskan pelajaran yang begitu jelas sekali. Dan saya sangat bersetuju bahwa kelompok kecil di Perjanjian Baru meledakkan ataupun meningkatkan jumlah anggota-anggota atau jemaat. Nah, untuk pelajaran kita yang hari yang keempat ini, yaitu kelompok kecil yang dinamik dan berkembang. Nah, mengikut pelajaran kita pada sabat ini, kelompok kecil ibarat seperti kendaraan Tuhan yang digunakan untuk menubuhkan dan mengembangkan gereja Tuhan. Dan di dalam hal ini, Tuhan menggunakan kelompok kecil untuk menjadikan gereja bertumbuh dan menyuburkan iman orang percaya, dan juga mengajar mereka
bagaimana memberikan kesaksian tentang Yesus. Dan pelajaran kita hari ini juga menyentuh apakah yang activity ataupun activity yang terdapat di dalam kelompok kecil apabila dia bermula di dalam perjanjian lama sehingga dipraktikkan di dalam perjanjian baru. Nah, antara activity yang terdapat di dalam kelompok kecil ini ialah berdoa. Berdoa untuk memperlengkapkan dan menguatkan iman mereka. Yang kedua ialah belajar tentang firman Tuhan. Yang ketiga ialah berdoa supaya saling memperlengkapkan di dalam kelompok kecil itu. Dan yang seterusnya ialah mengeratkan atau menjalinkan persahabatan di dalam kelompok kecil itu sendiri. Nah, saudara sekalian, apa yang kita lihat daripada sekarang ini ataupun yang sekarang ini, pertumbuhan gereja yang begitu pesat adalah bermula daripada proses kelompok kecil yang diwujudkan bermula pada perjanjian lama sehinggalah perjanjian baru dan kini kita mewarisinya. Jadi saya melihat di sini bahwa kelompok kecil itu adalah suatu yang sangat penting dan memberikan pertumbuhan gereja. Sebagai pena inspirasi di dalam pelajaran yang hari Kamis ini mengatakan bahwa kelompok kecil wujud untuk menuntun orang kepada Yesus, memupuk iman dalam Yesus dan memperlengkapkan mereka untuk bersaksi tentang Yesus. Terima kasih, itu sahaja pembelajaran yang saya dapat sampaikan, pelajaran yang hari Kamis. Kembali kepada moderator. Kelompok kecil, setiap kali pertemuan ada activity. Dan aktiviti utama yang dilakukan di dalam kelompok kecil ini ialah berdoa, mempelajari firman Tuhan, dan bersaksi untuk Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, secara keseluruhan pelajaran sekolah sahabat kita menyatakan bahwa kelompok kecil telah dimulakan oleh Allah sendiri. Di dalam perjanjian baru telah dipraktikkan, juga di dalam perjanjian lama telah lama dipraktikkan. Saya sangat yakin pada saat ini adalah kaidah untuk kita dapat melayani Tuhan secara efektif. Di belahan dunia, di beberapa negara, kelompok kecil ini telah digunakan sebagai saluran untuk dapat kita membawa ramai lagi orang untuk mengenali Tuhan lebih dekat dan seterusnya memiliki jalan keselamatan. Untuk mengakhiri perbincangan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, saya persilakan Elder Robert untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, berkat dan kebaikan Tuhan yang sudah bersama dengan kami sepanjang pembelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan sebab malaikat Tuhan dan Roh Al-Kudus Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami, memberikan kami kebijaksanaan sehingga kami dapat berkata-kata dan mempelajari dan mengongsikan pelajaran ini kepada semua. Terima kasih berkat Tuhan, biarlah santapan rohani itu atau pelajaran yang kami pelajari itu menjadi kekuatan bagi kami sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Elder Robert, terima kasih Elder Lesa, terima kasih Elder Robit, terima kasih Elder Joseph, dan terima kasih Elder Norsa. Mereka telah memberikan satu huraian pembelajaran yang sangat baik. Tingkan Media mengucapkan berbanyak terima kasih kepada saudara dan saudari yang setia menonton dan belajar bersama dengan kami. Sehingga kita berjumpa lagi
Tuhan memberkati. Amin.